Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kemarin kalau kita sudah mempelajari reaktor, alir, tangki, berpengaduk alias RATB. Sekarang kita akan belajar tentang RAP atau reaktor alir pipa, bahasa Inggrisnya plug flow reactor atau PFR. Nah, seperti apa PFR ini? Nah, ini ya yang jelas dia itu kalau ada tulisan alir itu berarti dia continuous dan bentuknya ini pipa. Kalau kemarin tangki ya, silinder. Nah, reaktor alir pipa ini biasanya kita gunakan untuk reaksi yang berfasa cair atau gas, fluida ya. Ada dua macam, yaitu ada reaktor homogen yang terdiri dari satu fasa fluida saja, cair saja, atau gas saja. Pada reaktor ini, perubahan tekanan hanya disebabkan oleh perubahan jumlah mol setelah reaksi dan gesekan dengan sisi dalam pipa. Yang kedua ada reaktor heterogen yang terdiri dari fasa fluida dan ada fasa padatnya yang merupakan katalis dalam bentuk packed bed. Perubahan tekanan yang terjadi di dalam reaktor ini selain karena perubahan jumlah mol setelah reaksi, juga terjadi karena gesekan dengan sisi dalam pipa dan gesekan dengan partikel fasa padat. Bisa kita lihat ya di sini ada contoh gambarnya untuk RAP. Ini salah dua yang dipakai untuk reaksi polimerisasi. Ini kenapa kok bentuknya keriting-keriting terus belok-belok gini? Supaya panjangnya lebih panjang dengan volume yang maksudnya tidak menghabiskan banyak tempat begitu. Karakteristiknya seperti apa reaktor PFR ini? Jadi kalau namanya fluida, alirannya itu kan ada macam-macam ya, tergantung dengan Reynolds number-nya. Jika alirannya laminer, maka akan terdapat pengaruh pada posisi radial terhadap konsentrasi. Radial itu yang melingkar. Sedangkan bila alirannya turbulen, itu akan cenderung seragam dari arah radial, kecepatan aliran, suhu, tekanan, dan konsentrasi pada posisi radial bisa kita anggap sama karena tercampur dengan baik. Seiring dengan bertambahnya volume reaktor, waktu tinggalnya akan semakin bertambah. Jadi konversinya juga akan meningkat pada arah aksial. Aksial itu yang berdasarkan posisi X ya, panjang reaktor. Kalau radial dari pinggir ke dalam pipa itu melingkar, arah melingkarnya. Kemudian jika terjadi perubahan tekanan, maka itu adalah akibat gesekan dengan reaktor, sehingga ini akan mempengaruhi konversi juga. Nah, tekanannya akan mempengaruhi konversi, seperti itu. Untuk skemanya bisa kita lihat di gambar ini. Jadi misalnya kita punya reaktan. Dia masuk dengan konsentrasi dan tekanan tertentu. Ada C, ada F, ada X, ada V. Sudah tahu kan ya? Jadi di sini kita ambil satu bagian tertentu pada volume tertentu dV, maka dia akan ada FA ya, FA plus DFA. Jadi dalam bagian dV itu ada yang namanya bagian DFA. F itu apa? Laju umpan. Baik. Jadi pada setiap posisi V tertentu maka konsentrasinya dan konversinya akan berubah. Semakin ke kanan semakin besar konversinya. Reaksi dengan fasa gas banyak dilakukan dengan menggunakan PFR dan alirannya biasanya turbulen.
kita asumsikan bahwa tidak ada dispersi dalam reaktor dan tidak ada perbedaan kondisi secara radial untuk temperatur, kecepatan, dan konsentrasi. Jadi kita asumsikan seragam ya. Sehingga neraca masanya bisa kita tuliskan seperti persamaan ini, input sama dengan output, tambah jumlah yang bereaksi dan akumulasi. Inputnya FA, outputnya itu FA plus DFA. Nah, perubahan ya, DFA itu perubahannya selama dalam reaktor. Plus min RADV. Min RADV ini adalah jumlah yang bereaksi. Nah, akumulasinya tidak ada karena ini adalah reaktor kontinu. Sehingga dari situ kita bisa menentukan persamaannya secara sederhana. Akan kita peroleh seperti persamaan 4.30 ya. FA0 kali DXA sama dengan min RA kali DV. Nah, ini persamaan umum untuk PFR atau RAP. Untuk yang fasa cair, kita misalkan ordenya 2 misalnya ya. Jadi laju reaksinya KCA kuadrat. Kalau kita pakai CA-nya ini sama dengan CA0 kali 1 min X, maka bisa kita substitusikan ke persamaan di atasnya, sehingga kita peroleh persamaan yang nomor 4.31. X sama dengan tau K CA0 per 1 plus tau K CA0. Kalau ini setelah diintegralkan ya, jadi jangan lupa. Kalau untuk menyelesaikan persamaan ini harus diintegralkan terlebih dahulu. Ini tadi untuk yang fasa cair, ordenya 2. Tergantung ya, jadi persamaan ini hanya berlaku untuk yang orde 2. Kalau yang orde 1, orde lain-lainnya harus kita integralkan lagi dulu. Sama juga dengan fasa gas. Kalau untuk reaksi fasa gas, pada temperatur konstan dan tekanan konstan, konsentrasi dituliskan sebagai fungsi dari konversi. Misalnya seperti persamaan 4.32, konsentrasi itu kan sama dengan laju umpan dibagi dengan laju volumetrik ya. Sehingga bisa kita tuliskan CA sama dengan CA0 kali 1 min X per 1 plus epsilon X. Epsilon ini apa? Epsilon ini adalah perubahan mol. Perubahan mol dari suatu reaksi. Nanti ya, untuk lebih jelasnya kita bisa pelajari di contoh soal. Nah, misalnya dari persamaan 4.32 ini, kita gunakan untuk yang orde 2. Reaksi orde 2, kalau kita integralkan, maka akan diperoleh persamaan seperti persamaan nomor 4.33 ini. Ini berlaku untuk fasa gas orde 2. Sampai sini cukup jelas? Kira-kira? Coba sambil dibaca lagi dulu persamaannya. Lalu kita lanjutkan. Pengaruh jumlah mol pada konversi dan volume dapat dilihat pada persamaan ini ya. V sama dengan V0 kali 1 plus X. Bila kita kategorikan menjadi 3 tipe, jadi yang epsilonnya sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan jumlah mol selama reaksi, ada yang epsilonnya kurang dari 0, ada yang epsilonnya lebih dari 0. Bila tidak terjadi perubahan mol saat reaksi, misalnya saat epsilonnya 0, ada reaksi dari A ke B. Kanan kiri jumlah koefisiennya sama. Ini nantinya tidak akan terjadi perubahan jumlah mol. Maka gas melalui reaktor dengan laju volumetrik yang konstan, seiring dengan meningkatnya konversi.
Jika terjadi penurunan pada jumlah mol atau epsilonnya kurang dari 0, misalnya 2A menjadi 1B, maka laju volumetriknya akan menurun seiring dengan meningkatnya konversi. Misalnya contohnya kalau 2A menjadi B, jadi epsilonnya itu 0,5 ya. 1 dibagi 2, 1B dibagi 2A. Seperti itu. Gas akan tinggal dalam waktu yang lebih lama karena jumlah molnya menurun. Sehingga hal tersebut menyebabkan konversi akan lebih tinggi bila laju volumetriknya konstan. Nah, bagaimana dengan epsilonnya yang lebih dari 0? Apa yang akan terjadi? Misalnya, ada reaksi A menjadi 2B. Artinya, jumlah molnya ini akan meningkat. Nah, sehingga seiring dengan meningkatnya jumlah mol ini, waktu tinggalnya di dalam reaktor akan menurun. Hal tersebut menyebabkan konversinya akan lebih rendah dibandingkan jika laju volumetriknya konstan. Seperti itu. Begitu, kira-kira jelas ya? Untuk langkah-langkahnya bisa kita ringkas ya dari gambar ini. Jadi persamaan umumnya pertama ada kesetimbangan molar dulu, dx per dv sama dengan min Ra per Fa0. Lalu untuk laju reaksinya, lah ini tergantung ya, dia ordenya berapa. Nanti min Ra kalau orde 1 sama dengan KCa, kalau orde 2 ya KCa kuadrat, begitu pokoknya disesuaikan saja. Kemudian untuk yang cair dan untuk yang gas ini sedikit berbeda. Jadi Ca-nya ya, Ca-nya kalau cair Ca0 kali 1 min X, kalau gas ideal Ca-nya sama dengan Ca0 1 min X per 1 plus epsilon X kali P per P0 kali T0 per T. Di sini ada P0 dan T0, ini adalah suhu dan tekanan reference. Bagaimana? Apa sudah paham ya kira-kira? Nantinya tinggal dimasukkan saja ke persamaan nomor 1 dan 2. Itu disubstitusi, kita integralkan, maka kita akan mendapatkan persamaan RAP yang sesuai dengan kondisi reaksi. Seperti itu. Sekarang contoh soal ya. Bisa dibuka contoh soal 4.2, kita akan memproduksi 300 juta pound per tahun etilen pada PFR. Nah, etilen ini menduduki peringkat keempat di Amerika dalam total pound bahan kimia yang diproduksi setiap tahun. Dan etilen merupakan bahan kimia organik nomor 1 yang diproduksi tiap tahun. Lebih dari 50 juta pound telah diproduksi pada tahun 2018 dan terjual dengan harga $0,27 per pound. 65% dari etilen yang diproduksi digunakan untuk pembuatan plastik, 20% untuk etilen oksida, 16% untuk etilen diklorida dan etilen glikol, serat, dan 5% untuk pelarut. Nah, tentukanlah volume reaktor plug flow untuk memproduksi 300 juta pound etilen per tahun dari cracking aliran masuk berupa etana murni. Reaksi berjalan secara irreversible dan mengikuti elementary rate law. Kita ingin mencapai konversi 80% dari etana. Reaktor dioperasikan secara isotermal pada suhu 1100 Kelvin dengan tekanan 6 atmosfer. Tentukan volume reaktor plug flow untuk memproduksi 300 juta pound etilen per tahun dari cracking aliran masuk berupa etana murni. Ini ya. Diketahui 300 juta pound etilen per tahun yang kita butuhkan. Kemudian bahan bakunya etana di crack jadi etilen.
reaksinya berjalan secara irreversible dan mengikuti elementary rate law. Nah, jadi elementary rate law ini maksudnya laju reaksinya mengikuti persamaan reaksinya. Konversi kita ketahui juga yang kita butuhkan 80%. Ada suhu dan ada tekanan. Kita tuliskan dulu ya. Pertama reaksinya ada etana, kita crack menjadi etilen dan hidrogen. Misal A, B, C, kita kasih nama di situ. A untuk etana, B untuk etilen, dan C untuk hidrogen. Karena kita ingin pakai satuan yang yang SI, jadi kita pakai meter, kilogram, dan detik ya. Pertama kita hitung dulu. Kita ketahui kita ingin memproduksi 300 juta pound per tahun. Sehingga kalau dalam SI kita pakai detik di sini. Jangan lupa untuk menggunakan mol karena FA ya. FA itu laju mol per detik. Kita konversikan dari 300 juta pound tuh kalau dijadikan mol per detik itu berapa? Molecular weight-nya etilen tahu, sehingga di sini diperoleh 154,4 gram mol per detik. Ini kita hasilkan dari 80% konversinya etana, sehingga nanti dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah etana yang kita butuhkan. Nah ini ya, FB sama dengan FA0 kali konversi. FA0-nya bisa kita cari. Nah sudah ketemu di sini, sehingga bisa kita lanjutkan untuk menyusun persamaannya. Untuk mendesain PFR, kita pakai algoritma yang tadi. Untuk kesetimbangan molarnya, persamaannya seperti ini. FA0 dx dV sama dengan min RA. Kita asumsikan di sini tidak ada pressure drop dan kondisinya isotermal. Kemudian untuk laju reaksinya, karena mengikuti elementary rate law, sehingga min RA sama dengan KCA. K-nya diketahui 0,072 detik pangkat min 1 pada 1000 Kelvin. Dan energi aktivasinya 82 kakal per mol. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan stoikiometrinya ya untuk gas. Gas dengan asumsi tidak ada pressure drop sehingga dan juga isotermal ya, sehingga T dan P-nya konstan. Untuk CA-nya, CA sama dengan CA0 1 min X per 1 plus epsilon X. Dan konsentrasi CC ini sama dengan juga CB. Nantinya CA0 kali X per 1 plus epsilon X. Nah, sudah. Ini nanti nilai-nilai ini kita masukkan ke persamaan yang tadi untuk kesetimbangan molarnya yang FA0 dx dV sama dengan min RA. Kita substitusikan ke sana dengan RA-nya K kali CA. Sehingga kita peroleh persamaan seperti yang poin nomor 4 ini. Nah, ini kita integralkan. Jangan dilupakan ya integralnya ya. Matematika ini akan kepakai terus sampai lulus insya Allah. Nah, ini nggak terlalu susah ya, tapi kemudian CA0-nya. Gimana caranya nyari CA0 konsentrasi ya? Karena di soal kan kita tidak tahu, kita hanya dikasih data berupa tekanan karena dia gas. Nah, tekanannya 6 atmosfer, kemudian ada suhunya ya. Ini di sini
dituliskan satuannya sedikit berbeda. Nah, ini sebenarnya menggunakan data yang ada di soal juga 1100 Kelvin dengan konstanta R-nya kalau di SI disesuaikan juga ya. YA0 ini adalah fraksinya A di dalam reaktan. Kalau dalam soal ini semuanya reaktannya berupa etana. Jadi fraksinya 1. Nah, ini konsentrasi C bisa kita peroleh ya dari persamaan yang PVNRT, sehingga berapa ini? PVNRT itu C itu kan sama dengan N per V ya, sehingga C sama dengan P per RT. Diperolehlah nilai CA0, konsentrasi awal reaktan. Untuk epsilonnya itu fraksi dikali selisih jumlah mol dari persamaan reaksi. Oke. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan yang di poin 4 tadi, kita perlu data apa lagi selain CA0? Juga K ya, konstanta laju reaksi, karena yang diketahui pada 1000 Kelvin, sedangkan reaksi kita 1100 Kelvin suhunya. Sehingga kita harus pakai hukum Arrhenius. Seperti yang di persamaan ini. Mudah ya, tinggal dimasukkan saja karena datanya sudah ada semua. Sehingga sudah kita ketahui konstanta laju reaksi, kemudian CA0 juga sudah ada, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Karena kita ditanya volumenya, sehingga volumenya bisa kita cari untuk 80% konversi diperoleh 2,28 meter kubik. Jika kita menggunakan pipa dengan ukuran 2 inci dengan panjang 40 feet, maka bisa kita tentukan berapa jumlah pipa yang kita butuhkan. Caranya yaitu dengan membagi volume dengan luas penampang. Diperoleh jumlah pipa yang 40 feet kita butuhkan ada 98 atau 99 buah. Kemudian untuk menentukan profil konsentrasi dan konversi terhadap panjang reaktor atau Z, maka persamaan volume dibagi dengan luas penampang. Persamaan dengan menggunakan 100 pipa akan memberikan volume reaktor yang diperlukan untuk membuat 300 juta pound per tahun etilen dari etana. Profil konsentrasi dari konversi pada salah satu pipa dapat dilihat pada gambar 410 ini. Untuk konsentrasi etilen sama dengan konsentrasi hidrogen, dia naik ya. Kemudian konsentrasi etananya dia turun dan konversinya dia naik sampai lebih dari 0,8. Seperti itu, kira-kira kalau diplot dia akan seperti ini ya. Ini bagaimana Bu caranya menyusun gambar ini? Tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal dimasukkan, jadi dari persamaan yang ada di nomor 5 tadi, pakai Excel sih ya, lebih mudahnya. Dia itu akan mana ya? Untuk konversi tertentu, dia itu butuh volume berapa, kita bisa hitung nanti seperti itu. Jadi ini saya buat dengan cara memasukkan
nilai konversi tertentu ke dalam persamaan yang sudah diintegralkan tadi di nomor 6 ya, kalau tidak salah, itu kita masukkan konversinya 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nanti kan dia akan menghasilkan volume reaktor yang dibutuhkan, dan di situ juga akan keluar konsentrasinya konsentrasinya produk, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, jangan lupa bertanya. Malu bertanya, tidak paham-paham. Nah, PFR ini yang jenis reaktor terakhir ya, insya Allah ini sudah terakhir. Monggo dipahami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.